tidak paham. Ketika aku mengenang, wahai kekasihku, masa lalu yang pernah aku telusuri bersama, seperti benar-benar bertemu lagi dengan dirimu. Lalu sekarang ini, aku semakin banyak mengenang di luar keinginanku. Terkadang aku merasa seperti dikejar-kejar dosa, sampai aku sering menangis sendiri. Mungkin mata air kebahagiaan yang ada di dalam hatiku sekarang sudah mengering. Akibat karena aku dulu lebih mementingkan diriku sendiri daripada membahagiakan dirimu. Mungkin juga karena sensitivitas imanku semakin memudar. Yang dulu aku mampu mendeteksi jauh-jauh akan datangnya sinar pagi sebelum matahari terbit, atau merasakan kelembaban pertanda akan turun hujan. Sekarang hatiku semakin membeku. Sejak aku berpisah, sekarang aku mulai belajar kehidupan lagi. Dulu aku tidak pernah merasa berdosa membanggakan diriku sendiri atas keberhasilanku. Ternyata membanggakan diri sendiri, sekalipun memang benar adanya, tetapi sangat tidak elok untuk diucapkan. Aku sekarang tersadar. Sampai akhirnya aku meyakini bahwa aku tidak mungkin akan mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia ini ketika masih ada sesuatu yang aku takuti dan selagi aku masih punya banyak keinginan. Mungkin engkau tidak percaya bahwa terkadang aku sekarang ini muncul rasa benci terhadap diriku sendiri. Seperti aku membenci orang lain. Tapi kenyataannya seperti itu. Kegundahan yang bergelinang di hatiku ini menyebabkan aku kehilangan kesempatan untuk meraih kembali saat-saat yang menyenangkan, atau menangkap peluang untuk mengulang lagi kebahagiaan yang telah hilang. Ternyata berbagai keberhasilan yang telah aku capai, wahai kekasihku, sangatlah tidak ada artinya apa-apa daripada dibandingkan dengan penderitaan yang sangat pahit yang harus aku telan ketika engkau bersamaku. Ternyata kesenangan dapat mengatasi suatu kesulitan ketika bersamamu jauh lebih besar dari kesenangan mencapai keberhasilan tanpa kehadiranmu. Nyatanya seperti itu. Kepahlawanan pada akhirnya banyak ditentukan oleh berapa banyak rintangan dan halangan yang dihadapi daripada keberhasilan yang dapat dicapai. Aku yang salah, karena aku menduga orang yang sangat aku cintai luput dari kesalahan. Ucapmu sambil menangis terseduh. Sejak itu muncul pertanyaan besar dalam benakku. Selanjutnya, apa yang harus aku lakukan? Kapan aku harus melangkah untuk menelusuri perjalanan panjang menuju diriku sendiri? Terbukti kesulitan yang paling teruk seperti ini
solusinya tidak ada di mana-mana, kecuali di dalam diriku sendiri, yaitu dengan cara merehabilitasi pemikiran-pemikiranku sendiri yang sudah kusut. Andaikan masa lalu kita sekarang sudah tidak layak lagi untuk diperbincangkan, wahai kekasihku, bagaimana kalau kita rancang ulang lagi untuk masa depan yang sekiranya layak untuk kita bicarakan bersama? Pertanyaanku tidak pernah engkau jawab, tetapi aku tetap menanti. Salam hormat yang sedalam-dalamnya aku sampaikan kepadamu, dengan harapan engkau rela untuk mempertimbangkan harapanku. Semoga Tuhan mengampuni segala dosaku, dan semoga Tuhan membuka hatimu. Ternyata akhirnya aku tersadar bahwa mengadopsi realita historis yang keras, sekalipun pahit terasanya, jauh lebih baik daripada rasa senang memeluk angan-angan. Mungkin saja ada orang yang menganggap bahwa cinta itu sejenis pandemi seperti corona. Tetapi terlalu bodoh bila ada orang yang menghindar bagaimana caranya supaya tidak terpapar pandemi cinta. Belajar dari sejarah kita sendiri, ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Sudah terlalu lama kita tertipu. Tetapi kemudian ketika muncul dalil yang membuktikan bahwa kita tertipu, kita cenderung untuk menolak dalil-dalil itu. Berbagai alasan yang engkau utarakan, wahai kekasihku, adalah alasan-alasan yang tidak masuk akal, yang menyebabkan cinta kita terbelah. Sehingga aku malas membantah segala dalil yang engkau ajukan. Untuk sementara waktu, biarlah aku berada dalam ruang imajinasiku sendiri. Paling tidak dapat menghantarku diriku ke alam maya. Bila aku tidak bermain dalam alam imajinasiku, maka aku tidak dapat bergerak kemanapun. Yang aku inginkan bukan untuk meyakini kebenaran alasanmu mengapa engkau pergi, tetapi aku ingin mencari tahu mengapa alasanmu seperti itu. Sebaiknya engkau hapus saja pikiranmu ingin menjadi orang terpandang, wahai kekasihku. Karena senyatanya, aku sebagai saksi, engkau adalah perempuan yang hebat. Selagi engkau tidak merasa nyaman beserta dirimu sendiri, maka engkau tidak akan merasa bahagia ketika disertai oleh siapapun. Termasuk tidak perlu belajar untuk memahami kehidupan. Yang penting jalani saja kehidupan ini seperti air mengalir. Tidak perlu belajar mengerti arti cinta. Yang penting rasakan saja dengan sepenuh jiwa ragamu. Nanti engkau bakal paham dan mengerti. Selanjutnya, setelah engkau paham dan mengerti, engkau akan merasakan ketidakmampuan untuk menjelaskan apa
apa yang kau rasakan. Dalam kesempatan ini, aku tidak ingin menjawab segala pertanyaanmu, melainkan hanya ingin mengajukan tanda tanya besar. Sepertinya ada rasa takut yang engkau sembunyikan di dalam hatimu, sehingga engkau memutus cinta. Aku berharap nanti, kuharap tidak terlalu lama setelah rasa takutmu hilang, engkau akan dapat memulai hidup baru lagi. Selagi engkau masih menyimpan rasa takut di hatimu, berarti engkau terbelenggu. Untuk membebaskan dirimu, caranya cobalah mulai dengan langkah yang baru, yaitu hentikan melempar beban kepada orang lain untuk memikul tanggung jawab. Nanti setelah itu, segalanya akan berakhir dengan baik-baik saja. Aku tidak percaya bahwa cinta itu membuat orang menjadi buta. Malah justru sebaliknya. Karena cintaku kepadamu, aku dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Juga membuat aku semakin cerdas. Akibat otakku selalu berpikir dalam kondisi hati yang selalu sedih dan terharu. Memang, akhirnya aku harus mengakui dengan jujur. Semua ini terjadi karena ulahku sendiri. Harta yang kumiliki kuhamburkan untuk membayar biaya yang sangat mahal dalam mencapai keinginanku mendapatkan perlakuan istimewa dari teman-temanku. Hal itu adalah disebabkan karena aku dulu tidak memberi kesempatan hidupku untuk tetap dalam keadaan wajar saja. Resiko yang lebih jauh lagi, justru sebaliknya. Aku semakin terisolir. Karena aku terlalu banyak membuat benteng, sampai lupa tidak pernah membuat jembatan. Aku sering bertanya kepada diriku sendiri, apakah sekarang aku lebih suka menyendiri adalah disebabkan oleh karena banyak teman yang membuat gaduh? Ataukah karena kondisi hati yang sedang tidak wajar? Dulu, engkau sering menasihati diriku, tetapi selalu aku abaikan. Karena aku melihat perempuan itu, wahai kekasihku, tidak layak jadi juru nasihat. Sebab perempuan mudah mempercayai sesuatu tanpa dalil yang kuat. Dapat merebut keberhasilan, belum tentu karena bijaksana. Bisa jadi karena kebetulan. Baru aku jadi orang yang bijaksana bila aku berhasil, tetapi tidak memunculkan musuh-musuh baru dan tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan. Kita berbaik lagi saja. Ujukmu kepadaku sambil meletakkan keningmu di pundakku. Oh ya? Aku agak terkejut. Tapi ada syarat. Tambahmu lagi sehingga aku semakin kaget. Ternyata persyaratan yang kau minta adalah supaya aku melupakan sama sekali kekasihku yang pertama. Yang engkau dengar hanya melalui kabar angin. Andaikan iya,
aku punya dua kekasih. Pasti yang aku pilih adalah kekasih yang kedua, bukan kekasih yang pertama. Sebab kalau iya aku benar-benar mencintai kekasih yang pertama, tentu aku tidak akan mencintai perempuan yang lain. Setelah kujelaskan seperti itu, engkau melotot tajam memandangi mataku, seperti ada pertarungan dalam pandangan yang tidak terucapkan. Lalu engkau melongo dengan mulut terbuka, seperti tidak paham. Indramayu, 20 November 2022, Abdul Syakur Yasin. Very good. Well done.